Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Japan Pojon Padulo dari 11 MIPA 4. Di sini saya akan melakukan pemenuhan tugas dari Bu Eli, yaitu menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia berdasarkan studi literatur. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu menyajikan. Kita tulis dulu, mungkin mohon maaf membelakang kamera. Yang pertama yaitu hasil analisis. Jadi di sini kita akan menganalisis dari pengaruh pola hidup. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya mengenai struktur dan fungsi organ sistem koordinasi, kita harus tahu apa itu pola hidup. Di sini mungkin pola hidup itu terbagi dua. Ada pola hidup yang tidak sehat dan ada pola hidup yang sehat. Di sini kita akan membahas pola hidup sehat. Jadi pola hidup sehat adalah suatu gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kesehatan. Aspek tersebut antara lain makanan dan minuman yang dikonsumsi, berolahraga secara teratur, dan memiliki tidur atau istirahat yang cukup. Tujuan dari pola hidup sehat adalah untuk menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Untuk pola hidup tidak sehat, seperti kita tahu, yaitu kebiasaan-kebiasaan buruk seperti begadang atau mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat dan tidak bergizi. Baik, kita langsung saja. Di sini kita akan melakukan indikator pencapaian, yaitu yang pertama mungkin kita akan yaitu membandingkan antara penyakit saraf dengan penyakit jiwa. Mohon maaf sebelumnya, untuk kita lebih mengetahui tentang menganalisis, membandingkan antara penyakit saraf dengan penyakit jiwa, kita harus terlebih tahu di mana tentang sistem saraf maupun sistem koordinasi. Mungkin kita langsung saja bahas sistem koordinasi. Sistem koordinasi adalah gabungan dari sistem saraf, hormon atau endokrin, dan sistem indera yang mengatur kegiatan organ tubuh kita. Pada sistem koordinasi terdapat struktur sel saraf atau neuron. Pada neuron pun terdapat berbagai sel atau yang lainnya. Yang pertama ada dendrit. Dendrit berfungsi yaitu menerima impuls dan menghantarkannya ke badan sel. Lalu ada badan sel.
Fungsi badan sel yaitu menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Lalu setelah badan sel terdapat saraf yaitu nukleus. Fungsi di sini yaitu mengatur aktivitas neuron. Adapun akson kita nulisnya di sini akson. Akson ini berfungsi yaitu menerima impuls dari badan sel dan mengantarkannya ke sel saraf lain. Lalu ada nodus Ranvier. Jadi nodus Ranvier ini berfungsi yaitu mempercepat penghantaran impuls. Yang selanjutnya ada sel Schwann. Berfungsi yaitu menyediakan makanan untuk akson. Yang terakhir ada selubung myelin. Selubung myelin ini berfungsi yaitu melindungi akson dan memberi nutrisi untuk neuron. Lanjut ke susunan sistem saraf. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem saraf pusat, sistem saraf sistem saraf pusat, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Pada sistem saraf tepi sama terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu berdasarkan tempat kranial dan spinal. Yang kedua lagi yaitu berdasarkan fungsi atau terkena kendala ketika sedang memvideo berhenti kembali. Jadi kita akan membahas ulang kembali ke pembahasan di mana kita akan pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur sistem saraf dan fungsi organ sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia berdasarkan studi literatur. Jadi gangguan-gangguan yang dapat muncul akibat pola hidup yang tidak sehat. Yang pertama mungkin gejala-gejala yang sering terjadi akibat pola hidup yang tidak sehat yang berhubungan dengan saraf. Mengapa gejala ini bisa terjadi? Karena pada kebiasaan yang pola hidup yang tidak sehat, kebanyakan lebih menggunakan atau mungkin lebih kebiasaannya mungkin ya. Yang pertama ada sakit kepala, ada kesemutan, kelemahan otot, penglihatan ganda, dan nyeri punggung. Nah, ini merupakan suatu gejala di mana sakit kepala merupakan suatu terjadi kelainan pada bagian otak. Kita ambil contoh kebiasaan pola hidup yang tidak sehat. Di sini ada beberapa itu kebiasaan pola hidup yang tidak sehat. Yang pertama ada kebiasaan merokok terjadi pada masyarakat yaitu 8-34%. Yang kedua adalah konsumsi nutrisi yang tidak seimbang pada masyarakat
datanya mungkin ada 63%. Yang ketiga adalah pengendalian stres yang buruk. Mungkin semisal pada pengendalian stres, ketika kita ada masalah, banyak yang melarikan pada hal yang tidak baik seperti minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, dan sejenisnya. Itu merupakan suatu pola hidup yang tidak sehat yang dapat mengganggu sistem saraf maupun sistem koordinasi. Yang sering terjadi mungkin kebiasaan pola hidup yang tidak sehat, yaitu sering bermain game. Yang saya rasa selama bermain game ketika terlalu lama, yang saya rasakan yaitu sakit kepala sama penglihatan ganda maupun nyeri punggung. Soalnya pada waktu main game itu memakan waktu yang lama, sehingga pada sistem kerja otak tersebut memiliki, mohon maaf terjadi kesalahan lagi. Baik, kita lanjutkan saja. Jadi kebiasaan pola hidup yang tidak sehat yang dapat menimbulkan gejala-gejala. Yang pertama yaitu sakit kepala, yang kedua kesemutan, yang ketiga kelemahan otot, yang keempat penglihatan ganda, yang kelima nyeri punggung. Di sini terdapat berbagai gejala dan ada juga pola hidup yang tidak sehat, yaitu kebiasaan merokok. Yang kedua yaitu konsumsi nutrisi yang tidak seimbang. Bahkan pada masyarakat, untuk konsumsi nutrisi yang tidak terjadi maupun terlaksana, yaitu 63%. Yang ketiga adalah pengendalian stres yang buruk. Jadi di mana pada pengendalian stres yang buruk yang berhubungan dengan sistem saraf dan sistem koordinasi. Jadi ini pada waktu kita mengendalikan stres, tidak sedikit banyak orang yang melakukan atau menghilangkan stres dengan mengkonsumsi minuman keras maupun mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang. Di situ sudah jelas bahwa pola hidup yang seperti itu dapat merusak sistem saraf maupun sistem koordinasi. Lalu ada sakit kepala, penglihatan ganda, dan nyeri punggung. Jadi pada gejala tersebut mungkin saya sering alami ketika saya sering bermain game. Di situ saya bermain game dengan jangka waktu yang lama, yang saya rasakan yaitu sakit kepala, dimana banyak berpikir sehingga otak bekerja keras dan menyebabkan kerusakan pada otak maupun sistem saraf, dimana terjadi kelainan. Lalu penglihatan ganda, sudah terbukti ketika kita sering atau berlama-lama dengan gadget, maka semakin banyak juga sinar biru yang masuk ke mata kita. Justru itu sangat merusak pada penglihatan mata, yaitu nyeri punggung, dimana posisi saat bermain game yaitu posisi duduk dan tidak ada suatu gerakan yang lainnya. Baik dari hasil melihat dari internet, jadi terdapat juga contoh penyakit akibat pola hidup yang tidak sehat. Contohnya yaitu stroke. Stroke merupakan penyakit rusaknya pembuluh darah di otak, sehingga mengakibatkan sebagian tubuh tidak dapat bergerak. Penyakit ini sering terjadi pada orang yang memiliki pola hidup yang buruk, seperti jarang olahraga, tidak mengkonsumsi makanan yang sehat,
kurang istirahat, serta memiliki penyakit bawaan darah tinggi. Lebih jelasnya gini, sistem saraf bertugas dalam menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan ke seluruh organ tubuh. Terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Apabila terjadi kelainan, maka sistem koordinasi tubuh akan mengalami ketidakseimbangan dan menyebabkan berbagai macam penyakit yang datang. Salah satunya adalah stroke, di mana stroke merupakan penyakit yang disebabkan oleh rusaknya pembuluh darah yang ada di otak, sehingga pasokan oksigen yang dikirim menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan sistem saraf yang terdapat dalam otak mengalami gangguan, dan terjadilah ketidakmampuan sebagian tubuh untuk bergerak. Penyakit stroke adalah penyakit yang mematikan yang sulit untuk disembuhkan. Penderitanya juga biasanya orang-orang yang jarang berolahraga dan memiliki pola hidup yang buruk. Di sisi lain, genetika juga menjadi faktor adanya penyakit ini pada tubuh. Adapun jadi kita dapat melihat bahwa gejala ini merupakan gejala yang serius. Jadi kita harus lebih mengutamakan pola hidup yang sehat dan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, supaya asupan nutrisi dan saraf-saraf pada sistem koordinasi itu dapat bekerja dengan baik. Mungkin segitu saja pemaparan yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.